Hai learners, jumpa kembali dalam serial pembelajaran di For Your Insight Podcast. Masih bersama saya Okina dan ditemani oleh Pastor Evelyn dalam pembelajaran kita. Halo Pastor Hi Eve. Okina, hi everyone. Kita senang sekali bisa bertemu kembali dan secara konsisten kita berkunjung ke rumah-rumah atau mungkin di kendaraan-kendaraan atau mungkin di kantor, di kampus dimanapun Anda berada menyaksikan pembelajaran kita dan seri-seri yang sebelumnya. Kita senang sekali di generasi kita bisa menyuguhkan atau saya pakai pilihan bisa berkontribusi untuk mempromosikan literasi Alkitab. Yang buat saya pribadi ya Pastor, literasi Alkitab ini adalah suatu kelangkaan di zaman sekarang. Jadi memang saya memiliki mimpi dan mimpinya tidak hanya sekedar mimpi, tapi dengan mimpi itu yang mendorong saya untuk kontribusi apa yang saya juga bisa bagikan ke generasi ini. Dan karena kecintaan saya dengan Alkitab dan juga saya suka belajar, saya mau mengambil waktu, mengambil effort untuk bisa mengupayakan belajar Alkitab dan juga saat ini juga kita sedang kuliah ya Pastor Eve? Iya, Kuliah, kembali ke bangku kuliah. kembali ke bangku kuliah dan terima kasih kepada teknologi, jadi kuliah juga kita bisa lakukan secara online. Right. Ini yang semakin mendukung mimpi dan kegelisahan yang saat ini ada pada kita. Jadi saya bersyukur dengan anugerah Tuhan kita dimampukan untuk bisa kuliah, untuk bisa punya energi, untuk bisa punya waktu untuk belajar kitab suci kita, belajar Alkitab. Dan ini adalah sebuah kegembiraan dan kebahagiaan buat saya. Saya senang sekali gitu, akhirnya bertambah usia, saya semakin bisa spesifik tahu, berarti waktu-waktu saya bisa gunakan untuk apa. Iya. Kan sayang sekali ya Pastor, udah di usia dewasa tapi masih cap-cip-cup belalang kuncup gitu dalam mencoba hal-hal dalam hidup ini. Apa Cicip ya belalang kontribusi saya bisa kuncup. lakukan apa ya? Iya, Maksudnya iya, sayang iya. banget gitu loh. Right, right. Sayang banget kalau di usia sekian Anda belum tahu apa yang bisa Anda hasilkan atau Anda ya bisa Anda kontribusikan untuk generasi ini. Nah karena saya tahu desain saya, keunikan saya dan, talenta saya buat apa, itu yang buat saya semakin bersemangat dan akhirnya semakin tajam menggunakan waktu-waktu dan energi yang saya punya. Gitu ya Pastor. Untuk itulah FYI Production ini hadir. Iya, ini adalah kontribusi kita, untuk pembangunan generasi. Pembangunan generasi, pembangunan SDM. Kita tidak mau ada generasi yang punah karena tidak paham Alkitab. Iya. Itu akan menjadi penyesalan saya sih kalau saya tidak melakukan apa-apa untuk situasi kritis seperti itu ya, Ya. Esther. Nah, saat ini kita sedang mempelajari season yang baru. Season yang baru ini kita akan mengulas banyak mengenai khotbah Yesus di bukit. Khususnya saat ini kita sedang melihat satu persatu ucapan bahagia yang Yesus ucapkan. Dan di episode sebelumnya kita baru bahas satu ayat saja, tapi itu sudah banyak sekali hal-hal yang kita temukan. Di episode sebelumnya Pastor Eve memberikan istilah kerajaan sungsang, upside down kingdom bahasa bahasa Inggrisnya, atau inside out kingdom. Nah kenapa? Karena memang apa yang kita pelajari ini adalah sesuatu yang kontradiktif dengan sistem dunia sekarang. Iya. Apakah itu definisi sukses, definisi bahagia, definisi mapan, definisi cukup, ternyata jauh berbeda dengan sistem kerajaan yang Yesus bawa ke bumi ini. Dan pertama kali diperkenalkan 2000 tahun yang lalu oleh rajanya sendiri. Jadi kapan sih suatu kerajaan itu hadir? Kapan sih kerajaan Allah itu datang? Kapan sih kerajaan sorga itu datang? Pada saat rajanya hadir. Iya. Di bumi ini 2000 tahun yang lalu. Because the king is the whole government Iya, di of the mana kingdom. rajanya berada ya Ya, itu itu dia. government-nya ada Ada di di situ, situ. iya. Dan ini bukan misteri lagi sebagai seorang Kristen, berarti sebenarnya cara hidup orang Kristen seperti apa sih? Itu bukan sebuah misteri. Karena Yesus sudah pernah mengucapkannya dan sudah pernah memberitahukannya dan sudah pernah menyampaikannya, hanya memang butuh roh kebenaran ya untuk akhirnya kita bisa Iya, iya. mengerti. Mmm, di episode sebelumnya kita sudah membahas Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dan ini memang sangat kontradiktif ya, mengapa orang yang miskin bisa berbahagia, dan mengapa orang yang miskin ini bisa memiliki kerajaan sorga. Mhm, Dan Anda nanti bisa menyaksikan di episode yang sebelumnya. Dan menariknya Pastor Eve setelah saya renungkan ya, kata berbahagialah di sini sebenarnya bukan kata yang asing ya. Karena saya teringat di Mazmur yang pertama, itu mhm, juga dimulai dengan berbahagialah ya, berbahagialah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. mhm, Jadi pada saat Yesus menyampaikan kata berbahagialah ini tentu saja ini bukan hal yang asing yang didengar oleh para pendengarnya. right. Karena sudah ada di kitab, tanah mereka, di perjanjian lama ya kalau buat kita saat ini. Cuman pada saat itu mereka yang adalah bangsa Yahudi familiar dengan kata berbahagia. Mhm, Dan itu adalah ucapan Tuhan. mhm, Jadi tentu saja Yesus kenal siapa audiens dan pendengarnya. Kitanya saja nih orang Indonesia abad ke-21 yang nggak paham. mmm, Tapi para pendengar pada saat itu kurang lebih memang mereka paham. Cuman ini mhm, adalah suatu kerajaan baru yang berbeda yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita akan masuk di ayat yang keempat, dan ayat yang keempat itu berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Nah, sekali lagi kita menemukan hal yang kontradiktif. mhm, Kenapa yang berduka cita itu berbahagia? mhm. Dan kenapa mereka akhirnya bisa dihibur? Nah, sobat pembelajar, wah saya udah panggil sobat pembelajar nih, karena kita udah lama ya berjalan bersama di podcast ini, jadi udah jadi sobat nih kita. Bagaimana nih Pastor If, kita Sohib. tohib ya, kita bisa memahami berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya, saya mau bacakan komentar dari David Pawson ya, seorang, Mmm, pengajar firman juga. iya, Dia katakan bahwa ucapan-ucapan bahagia ini nih Ki, mhm, these are instruction in how to work out your salvation, not oke. not how to work for it. Iya karena oke setuju, agree. Ya, makanya tadi, di episode sebelumnya ya mungkin saya katakan blessed itu bukan sesuatu yang diupayakan. Ya itu Kamu bukan, ini supaya bahagia, kamu begini supaya, bukan supaya. kita It's tidak a bisa state pakai, already. bisa pakai teori sebab akibat. Iya, Mmm, jadi it's a state already. Makarios itu adalah kondisi diberkati mhm, from that state mhm, already, ya. Eee, Makanya kerajaan Allah itu difahami pengeksekusiannya atau apa ya, penerapannya itu adalah dari dalam keluar. mhm. You are welcoming already a kingdom deep inside of you, inside, ya kan? But people don't know that. Orang orang sekitar kamu nggak tahu gitu loh. Waktu menerimanya, Iya, nggak mmm, tahu gitu kan. Makanya kita kutip tuh ayat dari, was it 2 Petrus ya, ya, pasal yang betul, pertama, bahwa kepada kita diberikan, eee, kita boleh ambil bagian, we are partakers of the divine nature of God. mmm, Kita, ambil bagian dalam kodrat mengambil ilahi. bagian dalam kodrat ilahi. Man, that word is so, 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 so beautiful. Mhm, Kodrat ilahi gitu, mhm. what makes Yang God membuat God. Allah menjadi Allah itu kita bisa Tap into it. ambil bagian di Tap into situ. it ya, we are partakers, kata partakers itu, man, you are Mmm, partakers of the divine nature of God, what make God God, Evelyn, you can tap into that. Ya iyalah, you are living in the kingdom, mmm, you're living in the kingdom, you can tap into that quality of God gitu kan. Dan, and because of that, inside out juga kemudian berarti bahwa orang-orang yang di sekitar kita get to experience the kingdom of God. mhm, Because we tap into the kingdom, mhm. gitu loh. Jadi ada dampaknya kan? Jadi dinamikanya waktu kita menerima, kita welcome the kingdom, Iya, tentu saja kita akan menunjukkan cara hidup, seseorang yang sudah menerima kingdom itu, dan akhirnya orang di orang sekitar bisa kita melihat get to perbedaannya, experience, ya, mereka jadi bisa mengalaminya, mencicipi, mereka mencicipinya, bisa mengecap. akhirnya Iya, akhirnya mau juga iya, menjadi bagian dari kerajaan itu, ya. iya, Ini bukan sesuatu yang dipaksakan ya, jadi harus taste and see, harus taste and dirasakan. see, iya. Mmm, Dan, karena ini dari dalam keluar, it is not
merely behavior modification. Mmm. Itu yang namakan work for it gitu kan. Mmm. Bukan bukan modifikasi perilaku gitu loh, Mmm. bukan perilaku yang dibikin-bikin tanpa dasar gitu kan. Mmm. Tapi mengambil bagian dalam kodrat ilahi is something yang nyata karena kerajaan Allah itu ada di dalam kita dan manifestasinya kemudian Terlihat. Mmm. terwujudkan ya, terlihat keluar Mhm. gitu loh. Nah itu tadi komentar dari David Awesome. Pawson ya, eee, these are instruction in how to work out, Mmm. mmm, of something yang sudah terjadi di dalam kita. Makanya Mmm. kita mulai dari that state of accepting already, Mhm. ya kita menerima karya Kristus gitu kan. Mhm. Lalu, eee, ada juga catatan begini, the thrust of the Sermon on the Mount is that the message and work of the king are first and most importantly internal. Mhm. Bahwa karya dari sang raja itu dalam kehidupan warga kerajaannya, Mhm. kan gitu Mhm. kan, Mhm. is first and foremost internal, Mhm. not external. Iya, di dalam. First and foremost Mmm. is di dalam. Mhm. Ya itulah, karyanya, titik awalnya, the launching pad Mmm. is inside, Mhm. it's not outside, Mhm. inside. First and foremost, pertama kali diawalinya and foremost, Mhm. ya kan, itu di dalam, Mhm. bukan di luar. Nah bayangkan kenyataan itu dihadirkan di antara kalangan orang-orang Yahudi, para pendengar asli, Mhm. ya, yang mendengar khotbah aslinya ini, artinya orang-orang yang hadir di bukit pada saat itu yang mendengar, yang sedang mendamba-dambakan Mmm. suatu military power Mhm. to topple down the Roman Empire, Mhm. ya. Kekuatan militer, seorang jenderal, seorang raja militer yang mampu menaklukkan kekaisaran Romawi atau setidaknya membebaskan wilayah Judea dan sekitarnya. Seperti yang pernah terjadi, pada tahun-tahun sebelumnya dalam sejarah mereka ya, pernah terjadi 100 tahun ya, Iya. dalam dinasti Makabe, Mhm. ya kan, Hasmonean Mhm. Dynasty. Mhm. Bisa nggak sih terjadi lagi kayak Mhm. gitu loh. Mhm. Judas Makabe ya namanya Mhm. ya, Iya. Iya. Mattathias dan kelima orang Iya. putranya yang, Iya. Melawan. bangkit melawan Iya. gitu loh, Mhm. penguasa asing Yes. dan kemudian memberikan, kebebasan, kemerdekaan setidaknya dalam periode 100 tahun. Mhm. Will it be repeated again with this king, Mhm. Mhm. the anointed one? Mhm. Kan gitu. Jadi ekspektasi mereka adalah suatu kenyataan yang, radikal, yang outside gitu loh. Iya, eksternal ya. Eksternal gitu kan. Tapi ternyata nggak begitu, gitu loh. Karena karya agung dari this particular Kingdom, king, ya king. ya, karya agung dari raja yang satu ini, yang berbeda dari semua raja-raja yang lain, dengan kerajaannya adalah to work first inside. Ini adalah karya yang dilakukan oleh this particular king. Ya coba bayangkan, kita tuh kalau lihat orang hidupnya crooked ya, ngawur, kita kepingin langsung yang crooked itu dong yang diberesin, Iya. ya. Samalah, we expect the external result, ya. Kita mengharap ada perubahan perilaku ya. Yes, dan pernahkah kita berpikir bahwa the way the kingdom of heaven works, dia tidak akan, apakah itu akan terjamah yang eksternal? Itu akan, Ya. tapi itu bukan yang pertama. Ya. Because there has to be a sustaining power deep inside yang bisa sustain perilaku di luar, yang Mmm. kelihatan orang, Mmm. ya. Kadang-kadang yang di dalam itu nggak ada basisnya, Ki. Mmm. Nggak ada basisnya di dalam, kita mau modifikasikan di luar, Itu nggak akan permanen sih. tidak akan permanen gitu ya. Itulah makanya, oh selama masih ada figur-figur yang di-respect atau ditakuti ya, tuan-tuan tanah yang ditakuti dengan cambuk dan pecut, Raja-raja ya kecil. raja-raja kecilnya masih mau taat gitu loh. Mmm. Tapi begitu raja-raja itu nggak ada, kok kayak kucing sama tikus ya, nggak ada kucingnya tikusnya pesta gitu kan. Nggak akan, sustainable gitu. Karena what sustain good behavior and making it permanent and making it, long lasting Ya. is the power of grace. Amin. Kuasa kasih karunia itu kan yang sustain sebenarnya, Yes. gitu. Jadi pemahaman itu dulu ya, koridor-koridor, dan mungkin ya dalam, rangkaian pemahaman, khotbah di bukit ini kita akan berulang-ulang repeating that concept
Yes. Ya, bahwa kita nggak bisa skipping the internal work of God demi serta-merta mendapatkan hasil yang cepat di luar. Yes. Aduh, banyak sekali loh. Ini makanya kita ngomong upside akan banyak upside-nya nih Yes. kita nih. Akan Yes. banyak melawan arus nih, Ki. Iya. Upside down and inside out. Itu akan jadi konsep yang berulang-ulang, teman-teman akan dengar kami berdua ngomong ini berulang-ulang. Makanya ini karena ini akan menjadi seri yang panjang, Pastor. Ya, kita akan sangat melawan arus, ya. Karena apa? Kita sudah terbiasa dan dikondisikan kita berada di tengah-tengah masyarakat yang di mana arus derasnya itu adalah mau cepat dapat hasil. And so does the end justify the means though? Demi dapat hasil kita halalkan segala macam cara upaya gitu kan. Apa maksudnya halalkan segala macam upaya? Ya kita skipping the process gitu kan. Kita nggak mau tahu lagi, nggak mau ngecek apa dasar-dasarnya, apa what is the sustaining power behind a behavior gitu kan. Pokoknya gue mau tahu hasil lah kayak gitu loh. Nggak bisa gitu kan. Nah, kerajaan ini operate differently Yes. karena the king rule and reign first deep within you. Ya. Baru kemudian dari situ dia mengerjakan. Karena Allah yang memulai pekerjaan yang baik. Bagaimana ya? Yes. He worked in us. Yes. Nah, baru yaitu di Filipi pasal yang Kedua. pertama atau yang kedua ya? Kedua. Yang kedua ya, ayat 12-13 itu ya. Ayat 13 bicara mengenai it is him, it is God who work in you. Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kehendak, baik kemauan maupun kerelaan Yes. untuk melakukan, ya kan gitu kan? Both to will and to do. Lalu kemudian naik ke ayat yang ke-12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Work out. Nah, bagian kita adalah working out, tapi kita baru bisa working out as the Lord work it in. Yes. Tuhan mengerjakan di dalam kita. Penginsafan, ya, conviction. Dia gerakkan di dalam kita. We say yes to the work of grace. Baru kemudian we can work it out. Yes. Ya. Nah, ini kan sementara banyak orang kalau mau skipping on this part, karena hal-hal yang diinsafkan itu adalah hal-hal yang diwahyukan. Ya, itu hal yang bekerja di dalam. Lalu kita ngomong mengenai pewahyuan, things that God is revealing, things that God is pointing out, ya kan? Nah, kita banyak orang nggak mau cukup untuk menerima yang seperti itu. Kita langsung mau kepada behavior modification, tingkah laku yang diperbaharui, perbuatan yang dikerjakan, perbuatan baik, aksi-aksi sosial. Kan itu lebih cepat aja kita lakukan. Dan mungkin ini juga ada kaitannya dengan yang ayat 4 ini ya, Pastor If. Mengenai orang yang berduka cita. Ya. Karena ini waktu itu kita pernah diskusikan juga, Pastor kasih referensi ada dari Roma pasal yang ke-7. Ya. Tapi saya mau membacakan dari suratan Rasul Paulus di 2 Korintus 7 ayat 11 ya, Pastor If. Okay, I Karena mark ini juga, that also. ya, karena ini juga ada kata yang sama dan cukup mendukung pembelajaran kita. Jadi 2 Korintus 7 ayat 11. Nah, duka cita yang seperti apa di sini yang dimaksudkan ya tadi di ayat 4. 2 Korintus 7 ayat 11, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah dalam perkara itu. Nah, ini yang kita mau garis bawahi adalah duka cita yang menurut kehendak Allah. Iya, naik ke ayat 10 dong, Ki. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi duka cita menurut kehendak Allah. Ini 2 kali lagi diulangi ya. Yeah. Duka cita menurut kehendak Allah yang menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Right. Jadi yang tadi Pastor If sampaikan, ternyata duka cita karena memang ada penginsafan. Karena ada pertobatan ya, karena menghasilkan pertobatan. Tentu saja ini bukan duka cita karena dihianati atau diapain ya. Duka cita karena ada sebuah pergolakan yang terjadi secara internal. Ya. Di dalam salah satu catatan dari seorang Bible scholars ya, dia of course it must be Bible scholars ya, kita akan tiba pemahaman kita mengenai ancient Greek grammar, ya tata bahasa Yunani gitu ya. Jadi dia katakan bahwa kata berduka cita kalau dilihat dalam tata bahasa Yunani ya, di ancient Greek grammar ya, dari kata ini mengindikasikan ini adalah
an intense degree of mourning, Hmm. suatu, perkabungan atau kedukaan yang Intens. intens, gitu loh ya. The strongest use for the mourning of the dead. Hmm. Jadi kata berkabungnya ini adalah ekspresi perkabungan yang Karena paling ada intens kematian. seperti kehilangan orang mati. Hmm. Nah, perkabungan ini perkabungan yang seperti apa? Suatu kesadaran diri, ya, dan perkabungan seperti ini memang dikerjakan oleh Roh Tuhan, Yes. ya, nggak bisa dibikin-bikin, Yes. ya. Yes. Makanya dia sangat terkait dengan, ayat yang ketiga tadi, Yes. kondisi miskin Oh di ya, hadapan ini Allah. kita perlu sampaikan juga, ini semuanya saling terkait ya, Saling saling terkait saling terkait. terkait. Jadi dia Yes. tidak berdiri pada satu Tidak berdiri statement sendiri-sendiri, iya, sendiri-sendiri gitu ini kan. saling terkait. Sekalipun kita mengatur rekaman ini mengulas ayat per ayat, Iya. tapi dia terkait dengan ayat sebelumnya Yes. gitu ya, which is also that is the Hmm. theory of, Bible, apa ya, Iya. melakukan eksegesi Iya. daripada firman Tuhan Iya, ya. iya. Ayat itu Tidak bisa berdiri sendiri. nggak bisa berdiri sendiri, Saling ayat terkait. iya, sama seperti apa, saraf-saraf di dalam tubuh kita saling terkait gitu Yes. kan. Jadi kita mau pahami ayat ini, lihat ayat sebelumnya, ayat setelahnya, Iya. pahami apa namanya, Saya pasalnya, saya ada perikopnya. statement-nya sambil Pastor ngomong saya akan cari statement itu ya. Saya pernah catat dan bagus sekali statement itu waktu kita belajar Alkitab. Iya, Right, iya. right. Silakan Pastor. Nah, jadi, ini adalah the most intense degree of, Yes. perkabungan, Hmm. seperti kehilangan seseorang ya, Iya. seperti kematian gitu Iya. kan. Nah, dikaitkannya dengan ayat yang ketiga. Ayat yang Hmm. ketiga itu adalah kondisi miskin. Yes. In your poverty stricken condition tanpa Tuhan, you then recognize, Iya. ya, kita menyadari, makanya ada perkabungan, bahwa celakalah aku ini. Hmm. Aku tidak bisa melakukan kehendak Allah with my own strength. Hmm. Dengan kekuatanku, kemampuanku, with my own ability, I won't be able to do that. Hmm. Aku akan terpisah jauh dari Tuhan. Hmm. Nah, kondisi perkabungan yang seperti itu, gitu Hmm. loh. Karena menyadari, ayat yang ketiganya tadi, kamu miskin di Hmm. hadapan Allah. Hmm. Gitu loh. Jadi keterkaitannya tuh ke Jadi sana. kesadaran itu membawa duka cita. Yes. Ya, celaka aku mungkin selama ini mengupayakan dengan kekuatannya sendiri, dengan Pengertian pengertiannya sendiri, Hmm. ya kegagahannya sendiri untuk berupaya melakukan kehendak Tuhan. Ya nggak bisa dong. Sampai Hmm. kapan kita finally nggak tambeng lagi? Hmm. Ya, when we finally strip from our own Bagus. Strip. Ditelanjangi. Dari apa Pastor? dari kemampuan-kemampuan Iya. kita sendiri. Iya. Ya, I think yang satu buku yang bagus sekali yang juga kita rekomendasikan ditulis oleh, Watchman Nee, ya, Remuknya Insan, Keluarnya Keluarnya Roh. Roh, you know. Remuk itu seremuk apa sih ya? Hmm. Ya, kulit, Sekam. sekam itu, di sekam itu ada apa aja sih? Hmm. Sesekam-sekamnya kulit sekam itu tuh apa? Hmm. Wah, menarik Ki, ini teman-teman, Bapak Ibu perlu baca deh buku ini. Dia bilang di kulit sekam itu is your education, is your, prestasi, pengalaman, pencapaian ya. tambah lagi juga apa, yang ini nohok nih, Mhm. is your personality. Hmm. Ya, ada orang, karena, apa namanya, karena dia mampu berbicara, dia strong in personality, yang itu juga mesti strap, gitu loh. Ada orang yang kalau ngomong sama orang mudah terenyuh, tapi itu adalah personality, itu strap, gitu loh. Karena segala sesuatu yang dari kita itu, kita mesti akui, Dan itu nilainya sekam. sekam. Artinya nothing. Until the glory of God. Itu saja yang membawa kita keluar. Apakah dia bisa bekerja lewat personality kita? Yes. Tapi bukan semata-mata karena personality kita. He can use that. He can use our education. He can use all of that. Ngerti gak sih? Kan bedanya, saya Tipis. bilang tipis ya, antara, ya itu tadi, ya kita mungkin bahas di, episode sebelumnya gitu kan. Kapan sih saatnya kita kemudian more leaning into our own, kita bersandar pada kekuatan dan pendidikan dan pengalaman kita, you know, when is that gitu kan. Yang tadinya kita shift
bergantung pada bersandar pada tangan Tuhan yang perkasa. Kapan akhirnya kayaknya merasa kuat dan kita mulai, gitu kan, "I can do it, I don't need your strength anymore." Itu kan hanya kita lah yang tahu gitu Tapi loh. Tuhan kita tuh Bapa yang baik ya, Pastor, ya, dan Bapa yang baik tuh tahu mendisiplinkan anaknya sih. Alright, Somehow somehow iya iya somehow iya. Tuhan bisa pakai segala sesuatu untuk kembalikan kita miskin. Tapi jujur kan, artinya kita lah yang tahu Yes. momen-momen itu, you Tapi know? jangan sampai ditunggu didisiplin dulu baru miskin gitu loh, punya sikap tuh kayak nggak enak Iya, banget. ya. Jadi tadinya tak berdaya kita. Kita berkata, "Tuhan, aku nih miskin dan papa. Mmm, Without you I cannot do anything. Without you I'm nothing." Jadi mhm, bener 100% totally lean on God, iya, ya kan? Ada lagunya lagi tuh, lean zaman dulu. Nih, lean on God 100%. Kamu tuh kayak orang lumpuh tuh kamu bergantung sama dia 100%. Di titik mana sih sampai si lumpuh yang tadinya bergantung 100% pada Tuhan itu kemudian mhm. mulai tegak Dan kalau jalan sendiri. negara kita saja Pastor bisa menjamin orang miskin dan kaum papa dipelihara oleh negara, saya percaya sih kita yang miskin di hadapan Allah itu dipelihara oleh raja kita. Right right right, Ya, yes. Nah, oke. Tadi dia mengutip undang-undang dasar. ya, So, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, duka cita di sini again, eee, it is not an external display of tears, mmm, ya. Karena ada banyak orang yang meneteskan air mata, mereka tidak berduka sesuai dengan kehendak Allah. mmm, Tadi kan Alkitab kamu baca iya kan? menurut kehendak 2 Allah. Korintus pasal yang 7 7, 7 ya, 2 heeh. Korintus ya? 2 Korintus pasal 2 yang ke-7 Korintus ayat pasal yang ke-7 ayat 10 dan 10 dan 11, 11. mhm, Jadi ada duka cita yang sesuai dengan kehendak Allah dan duka cita yang sesuai dengan kehendak Allah menghasilkan pertobatan. pertobatan, dan pertobatan adalah metanoia ya, Iya tidak bisa dikatakan bertobat kalau belum sampai mengubah iya, perilaku, metanoia, mhm, ya kalau buat saya menerjemahkan metanoia itu adalah perubahan pikiran yang pikiran, menghasilkan perubahan perilaku. perilaku, ya, Jadi kamu mau ngomong metanoia 100 mhm, kali perilaku tidak berubah, iya. Karena perlu ada buah dari pertobatan. kemungkinan bukan Ya metanoia jadi itu. duka cita Ya. menghasilkan pertobatan, pertobatan menghasilkan buah pertobatan. Betul, dan memang itu sangat sangat, menjadi corak ya di Iya, dalam Injil Matius, bahkan kan khotbah khotbah Yohanes Pembaptis pertama kali itu dia katakan, iya, hasilkanlah "Hasilkanlah buah buah yang sesuai sesuai dengan dengan pertobatan. pertobatanmu." Nah, jadi, eee, perkabungan di sini ya, duka cita di sini dan mereka akan dihibur, duka citanya itu adalah duka cita yang sesuai dengan kehendak Allah. Eee, Saudara, ya sekarang saya kemudian harus cukup bijaksana, tidak membasiskan semata-mata saja oleh air mata. Mmm, Ya jadi tidak hanya air mata. Jadi, eee, banyak orang meneteskan air mata, tidak berubah gitu loh. mmm, Ukurannya apa? Ukurannya apa? Kita pakai ukuran firman Tuhan, di mana buah pertobatan itu dihasilkan, mmm, ya. Tidak ada buah pertobatan, berarti air mata yang kemarin itu apa? mmm, Ya. Ya Evelyn pun apa ya, bertumbuh di area itu, mmm, gitu loh. From what I observe, you know, air mata is not enough. Ya Yudas menangis mmm, ya, setelah dia menerima harga menjual Yesus, mmm, 30 keping perak, dia mmm, menangis. mmm, Tapi dia tidak bertobat, tidak berduka sesuai kehendak Allah karena dia tidak menghasilkan pertobatan, ya. Dia gantung diri. Who who gave him the right to take his own life? Emang nyawa tuh dari milik siapa? Milik Tuhan kan? mmm, Kenapa dia mencabut nyawanya sendiri? Jadi mmm, artinya kamu mhm, tidak bertobat gitu loh. mmm, So how many of us yang benar-benar berduka seperti yang dikehendaki oleh Tuhan dan menghasilkan buah yang mulia, yaitu, buah pertobatan itu. mmm, Nah ini juga I think, mendewasakan kita untuk yes, berpikir seperti ini yes, gitu ya. mmm, Yang paling cepat memang rasa menyesal, lalu kita menangis. Saya sampai dulu bilang, "Ah nangisnya Bombay aja." Gitu loh. Karena memang tidak menghasilkan iya apa-apa, itu iya kosong iya, sekali gitu loh. mhm, Nah, karena itulah bukan kesedihan yang bikin orang bertobat, mmm, penginsafan. Dan kalau kita ngomong penginsafan, ya duka cita yang sesuai dengan kehendak Allah, this is something yang apa ya, I wish I can explain it, tapi kan kata-kata kita juga terbatas ya. Sampai waktu kita sharing waktu itu, di depan publik, saya katakan it is a mysterious work, deep down in the human heart.
di bawah permukaan hati manusia ya, melampaui apa yang bisa dilihat oleh mata gitu kan. Ada sesuatu, ada dinamika yang misteri terjadi di dalam diri seseorang gitu loh. Kita di luar bilang, "Oh dia mungkin sudah berduka, dia mungkin sudah ada perkabungan ini." We don't know that, ya. Apa sih yang terjadi di dalam itu tuh yang membuat hati seseorang kemudian berbalik dan dihiburkan loh, they will be comforted by God, Yes, amin. ya. Karena kalau pemazmur berkata, "A broken spirit and a contrite heart, thou Mhm. despisest not." Mmm, Ya, kau tidak anggap hina, kau tidak hinakan itu, mhm, ya. Eee, Sesuatu yang remuk, mmm. roh yang remuk, hati yang hancur, ya, Dan jiwa yang remuk Tuhan jiwa tidak yang anggap Tuhan hina. tidak anggap hina, Tuhan Mhm, tidak hinakan itu, ya. Jadi ada hal yang mulia sebetulnya dari perkabungan yang seperti itu, iya, dari duka cita yang seperti itu, ada suatu yang mulia yang terjadi. Tapi mmm, kan ini misteri. yes, Kita nggak bisa jelaskan, I wish I can explain it with whiteboard, I wish I can explain it dengan menjelaskan secara logik. I can't, kata-kataku terbatas untuk menjelaskan hal-hal misteri yang Tuhan kerjakan with our human spirit mmm. di dalam itu. Mungkin kalau saya bisa, menambahkan juga untuk membedakan ya, kalau kita ingat, kisah mengenai seorang muda yang kaya itu Pastor yang mendatangi Mmm, Yesus mhm, mhm. dan menyampaikan, "Aku sudah melakukan semua perintah, Taurat, yang Taurat sampaikan," dan Yesus bilang, "Ada satu yang belum kamu lakukan," ya, dan kalau kita ingat ada catatan itu yang menuliskan akhirnya dia pulang dengan sedih mhm, sebab banyak hartanya. mhm, Jadi ada kata sedih di situ yang sebenarnya mirip-mirip juga nih dengan duka cita ya. mmm. Jadi memang ada kesedihan yang akhirnya dia hasilkan karena tidak bisa atau mungkin karena terlalu keras atau memang karena menyinggung mungkin kepribadiannya atau memang menyakiti sisi emosinya. Tapi memang tidak semua yang nampaknya sedih dan berduka itu memang bisa Adalah akhirnya perkabungan yang sesuai dengan yang kehendak Tuhan. menghasilkan pertobatan, Iya, karena faktanya orang muda dan kaya itu tidak bertobat. iya, Sedih, tapi dia sedih karena banyak hartanya. Kita juga bisa sedih sih, kita sedih karena terlalu tidak rela untuk melepaskan apa yang seharusnya kita lepaskan, mhm, mhm, gitu. Karena kalau kita rela melepaskan apa yang harusnya kita lepaskan, duka cita yang menghasilkan pertobatan itu sudah mulai bekerja. iya, iya, Tapi kalau sedih karena nggak rela itu, wah itu lain tuh jenisnya, air mata juga sih yang keluar. iya, iya, Tapi tidak rela untuk tidak rela. ditangani Tuhan. Ya, mmm, Ini kita perlu presentasikan ya, let them chew on it, yes, 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 chew on it. betul, karena ini Tuhan Yesus membagikan ucapan bahagia nih untuk kita melakukan refleksi tentunya, untuk kita bercermin. Namun kalau kita mau menerima penghiburan yang sesungguhnya, Mhm, kita mau menerima, lawatan Tuhan yang sesungguhnya dan mengenal Tuhan yang mampu menghibur, itu adalah karena duka cita karena pertobatan. right. Saya tidak tahu hari ini apa area-area yang Tuhan juga sedang tangani kepada Anda semua yang mendengarkan dan menyaksikan, namun, undangan terbuka untuk kita bisa meresponi mereka yang berduka cita, mereka yang berbahagia, karena mereka akan dihibur. Saya berdoa Anda juga bisa mengalami dihibur oleh Tuhan Amin. pada saat Anda memilih untuk merelakan atau melepaskan sekam-sekam yang selama ini membatasi Anda. Melepaskan dan tidak menganggap itu sebagai suatu yang hebat lagi. Area-area yang selama ini menjadi cover atau menjadi selimut, bahwa ada glory sesungguhnya yang kita sedang nanti-nantikan, Tuhan sedang nanti-nantikan pada saat sekam-sekam itu akhirnya Anda relakan untuk diremukkan. Mhm. Dan duka cita karena pertobatan akan menghasilkan buah dan buahnya akhirnya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar Sekitar kita. kita. Oke, Pastor Eve, ini Mhm. adalah akhir dari episode yang satu ini dan kita terus akan berlanjut lagi ya, dengan hal-hal lain, ucapan-ucapan bahagia Yesus yang lain tentunya masih dengan dalam lingkup Upside Down Kingdom, Inside Out Kingdom, dan teruslah berproses dengan firman Tuhan dan kebenaran yang Anda sedang dengarkan, dan yakinlah kebenaran yang Anda percayai, kebenaran yang Anda mengerti itu yang mampu memerdekakan Memerdekakan. Anda. Iya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.